Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberi panjang umur, masuk kepada bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kami berdoa pada bulan yang mulia ini, dengan keberkahan bulan Sya'ban kita bisa diberi hidayah untuk beribadah pada bulan Sya'ban, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan bisa sampai kepada bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan, bulan umat Nabi Muhammad SAW. Sedikit saya akan berbagi tentang pembahasan bulan Sya'ban yang saya mangkul, yang saya ambil, saya nukil dari kitab Faidul Mukhtarah. Namanya diterangkan oleh Zakar ibnu Abi Sufyan al-Yamani annahu qil, sesungguhnya ada satu imam namanya Imam Abu Sufyan al-Yamani annahu qil. Kan di beberapa kata-kata kan kemarin sudah dijelaskan bahwa Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri. Rajab adalah bulan Allah yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan pada bulan Rajab yang telah meninggalkan kita, Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk menjadi hamba yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban yang dinamakan syahri, bulannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok bisa dibilang bulan Nabi Muhammad SAW? Kata Imam Abu Sufyan al-Yamani annahu qila inna syahra Sya'bana, sungguhnya bulan Sya'ban, syahrus shalah, adalah bulan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seharusnya sih kalau memperbanyak salawat itu bukan hanya bulan Sya'ban saja. Kenapa? Ada sabda Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqan ilal jannah. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam mutiara indahnya, kata beliau bersabda apa? Seandainya orang tidak pernah membaca salawat, lupa membaca salawat kepadaku, maka seakan-akan dia telah lupa ke dalam surga, kepada jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maftuh fi babil jannah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kunci surga yang sebenarnya adalah pintu surga yang akan bisa membuka surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sering memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita hitung ibadah kita, mungkin berapa persen pun tidak akan ada yang makbul. Banyak yang tertolaknya karena mungkin kita ria beramal, atau mungkin kita sombong, naudzubillah. Mudah-mudahan Allah dengan diberkahi berkat Nabi Muhammad SAW, berkat bulan Sya'ban ini, Allah selalu memperbaiki amal-amal kita, dan mudah-mudahan kita dengan berkah Nabi Muhammad SAW, amal kita bisa diangkat dengan pangkat Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, tawassalu bijahi fa innal jahi indallahil adim. Ketika kamu sedang berkeluh kesah dalam berdoa, lambat untuk ditolak, tapi jangan pernah putus asa, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, tawassalu bijahi fa innal jahi indallahil adim. Bertawassullah, bertawajuh, berdoa, bertadabbur, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melewati Nabi Muhammad SAW, insyaallah akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang telah saya utarakan tadi, mutiara indah dari Nabi Muhammad SAW yang harus kita tanamkan di hati kita, siapa orang yang meninggalkan salawat kepada Nabi Muhammad, lupa membaca salawat kepada Nabi Muhammad, seakan-akan dia lupa kepada jalannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kita untuk selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena gini, semua amal itu bainal makbul wal mardud illa salat ala Nabi SAW. Amal dari zaman umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman yang sedang kacau begini, kemaksiatan nambah merajalela, adalah salah satu amalan yang paling mujarab, yang paling ajib, yang paling dahsyat, yang paling agung adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, terutama pada bulan Sya'ban, dikarenakan bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad SAW. Mari saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan
antum semua untuk memperbanyak kepada Nabi Muhammad SAW, karena kunci kebahagiaan sejati adalah manusia yang selalu ada sambungan dengan Nabi Muhammad SAW. Salatan yattasilu ruhul musalli alaihi, kita mengadakan pembacaan maulid, sholawat kepada Nabi Muhammad tidak bukan hanya untuk mengadakan ahwat robaniyah, ruhaniyah kita agar tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Bulan Sa'ban adalah bulan Nabi Muhammad SAW, di mana telah disebutkan oleh Imam Abu Sufyan al-Yamani. Beliau mengatakan syahrus Sa'ban adalah syahrul salawat ala Nabi SAW. Kenapa kok bisa dibilang salawat ala Nabi SAW? Karena li'annal ayat, karena sesungguhnya ayat Al-Quran yang berbunyi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sang Maha Suci berfirman, memuji Nabi Muhammad SAW, mengagungkan Nabi Muhammad SAW dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya yusollu, mereka membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, memberikan kabar kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kalau Anda masih beriman, shollu alaihi wasallam, selalulah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah di hadis-hadis lain, kama qala Rasulullah sallallahu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak bisa mencintai aku melebihi daripada ayahnya, keluarganya, dan semua manusia. Karena Nabi Muhammad adalah sejatinya yang akan menolong kita, menyelamatkan kita dunia akhirat adalah Nabi Muhammad SAW dengan syafaatul udzmanya. Mudah-mudahan kita dengan berkahnya kita membaca salawat, kita selalu akan mendapat nadrah dari Nabi Muhammad, mendapat kucuran rahmat dari beliau, mendapatkan mustajab berdoa, berkah Nabi Muhammad SAW, dan berkah bulan Sa'ban, yaitu bulan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dibilang bulan Sa'ban dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu. Kita bahas secara rinci. Innallah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu ketika membaca salawat kepada Nabi Muhammad adalah menurunkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kalau salawatnya malaikat apa? Yaitu ampunan untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau salawatnya manusia ataupun hamba ataupun umat Nabi Muhammad SAW yang terpilih ini, kunna akramal umat. Jadi kita, kata Nabi Muhammad SAW di kitab Burdah, kita ini menjadi umat yang mulia bukan dikarenakan pintar kita beribadah, ibadah kita baik, muka kita bagus, atau harta kita banyak, akan tetapi kunna akramal umami, ya, kami menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan keagungan Nabi Muhammad SAW, kita diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agungnya umat Nabi bukan karena ibadahnya, karena mukanya yang ganteng, karena pangkatnya yang tinggi, akan tetapi li ajli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal penting dengan salawat ini. Amaluna bainal maqbul wal mardud. Amal kita ini diantara makbul dan mardud, bisa diterima, bisa tidak. Illa sholat ala Nabi SAW. Masya Allah. Ini salah satu keagungan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita beramal sholat atau enggak puasa, zakat, itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika beramal sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akan menerima sholawat kita. Nah, illa sholat ala Nabi SAW. Maka perbanyaklah sholawat walaupun hati kita belum lurus, kecintaan kita masih berkurang. Mudah-mudahan dengan kita sering menyebut-nyebut namanya, kita akan mendapatkan ladzatul mahabbah, yaitu nikmatnya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Idza haballahu abdan, apabila kita mencintai seorang, idza haballahu syai'an, idza ahabba syai'an aktsara min dzikri. Apabila kita mencintai sesuatu, kita akan banyak menyebutkan orang yang kita cintai. Dan termasuk tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW baik secara zahir dan batin. Innal muhibba liman yuhibbul muti. Kecintaan bukan hanya saja di lisan, bukan hanya di perkataan atau berbincang-bincang dengan orang mengungkapkan kepada orang-orang bahwa kita mencintai Nabi Muhammad. Cinta kita sejati kepada Nabi Muhammad adalah mengikuti perilaku Nabi Muhammad zahiran wa batinan, yaitu selalu mentajdid mahabbah kita dengan mengikuti gerak-gerik Nabi Muhammad, gerak-gerik Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dinamakan bulan Sa'ban ini adalah bulan Nabi Muhammad dikarenakan
turun ayat perintah untuk dianjurkannya kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad adalah pada bulan Sya'ban, yaitu nazalat fihi, diturunkan bulan Sya'ban ayat Al-Quran yang berbunyi innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Apakah kita tidak malu kita Allah Subhanahu wa taala membaca salawat, para malaikat membaca salawat. Anda tahu ketika Nabi Ibrahim dibakar, kemudian beliau tidak merasakan panas, malah dingin. Apa yang Nabi Ibrahim baca? Di situ adalah ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Anda tahu ketika beliau membelah lautan, mantra yang beliau baca apa? Wirid yang beliau baca apa? Adalah assalatu wassalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ajli Nabi Muhammad. Api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin, lautan yang sangat besar bisa terbelah oleh Nabi Musa, itu li ajli salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ada nur Nabi Muhammad SAW yang meliputi mereka. Masya Allah, bulan Sya'ban ini. Syekh Abdul Qadir Jilani yaqul, Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu qaddasil sir, ini adalah sultanul auliya, rajanya para aulia. Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ini sedikit saya ceritakan bahwa beliau ini adalah ahlu darak. Apa itu ahlu darak? Beliau itu ketika dipanggil pasti langsung datang. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Rasulullah dan mendapatkan barokah Syekh Abdul Qadir Jilani. Bayangkan sekelas Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau mendapatkan karamat yang tinggi, mendapatkan keagungan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala li ajli Nabi Muhammad. Sibdun min asbatil akhyar min Nabi Muhammad, adalah salah satu keturunan daripada keturunan Nabi Muhammad SAW yang terpilih. Wa kaifa bi Muhammad SAW, kalau seandainya Syekh Abdul Qadir Jilani di mata kita menjadi pemimpin para aulia, wa kaifa bi Muhammad SAW. Syekh Abdul Qadir Jilani hanya satu ketetesan, satu nur, satu tetes dari nur Nabi Muhammad SAW bisa menjadi pemimpin para wali. Masya Allah. Nah, jadi kadang-kadang kita nih heran, para wali menjadi wali itu karena memperbanyak salawat ala Nabi Muhammad SAW. Termasuk guru saya Maulana Al-Imam Al-Hafidh Al-Musid Al-Kutub Ad-Duktur Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fuqi, yang saya dapat riwayat daripada guru saya Maulana Al-Imam Al-Arif Al-Habib Abdurrahman Al-Fuqi. Beliau mengatakan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fuqi diangkat menjadi wali oleh Allah. Salah satu sebabnya adalah saking seringnya beliau membaca salatu wassalamu ala Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas sekali, orang yang tidak ada sambungan dengan Nabi Muhammad tidak akan menjadi mulia. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Ingat, kita menjadi mulia bukan karena diri kita, tapi akan karena Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan apa? Beliau berkata, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Lailatul Nisfi min Sya'ban, nanti kan bulan Sya'ban ini adalah malam nisfu Sya'ban, malam 15. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan apa? Hiya Abdul Layali. Ya, bulan nisfu Sya'ban adalah salah satu hari daripada malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da Lailatul Qadar. Jadi derajatnya malam nisfu Sya'ban, itu malam-malam pada bulan Nabi Muhammad SAW, itu karena apa? Karena ada bulan Nabi Muhammad, setelah kita dimasuki bulan Nabi Muhammad, nisfu Sya'ban menjadi bulan yang dihormati oleh Allah dan menjadi lail yang afdol, mempunyai keutamaan dikarenakan ada Nabi Muhammad SAW. Jadi derajatnya malam nisfu Sya'ban adalah setelah malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Lajri Nabi Muhammad SAW. Sayyidat Fatimah Zahra menjadi Sayyidu Ahlil Jannah, Sayyidah Ahlil Jannah, pemimpin surga, pemimpin sabab Ahlil Jannah, pemudi ahli surga, dikarenakan li ajli Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak karena Nabi Muhammad, Sayyidat Fatimah Zahra tidak akan menjadi orang mulia. Semuanya ada di alam dunia ini dikarenakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah lupa untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailatul Nisfu Sya'ban menjadi malam yang mulia dan mendapatkan derajat kemuliaan malam Lailatul Nisfu Sya'ban setelah Lailatul Qadar, itu li ajli Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang mana Sayyidina Ali ini adalah salah satu mantu Rasulullah SAW yang menikah dengan Sayyidat Fatimah Zahra al-Batul. Sayyidina Ali ini adalah kata Rasulullah SAW, ana madinatul ilm wa aliyun babha. Sayyidina Ali adalah pintu ilmu, yaitu kalau
tempatnya ilmu adalah Nabi Muhammad SAW. Pintunya adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bisa menjadi sahabat yang mulia, mendapatkan jabatan Madinah Babul Ilim dikarenakan ada ikatan batin dengan Nabi Muhammad, senantiasa selalu melihat wajah Nabi Muhammad, akhirnya mendapatkan kemuliaan dikarenakan Nabi Muhammad SAW. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamul wajha yufarrigu, mengkosongkan waktunya, mengkosongkan nafsahu, dirinya pada bulan Sa'ban lil ibadah, hanya untuk beribadah. Jadi Sayyidina Ali ada beberapa waktu yang beliau kosongkan, yufarrigu nafsahu, mengkosongkan dirinya Sayyidina Ali lil ibadah, yaitu fi arba'i layalin, pada 4 malam ini minas sanati, dari 4 tahun. Jadi Sayyidina Ali itu ada mengkosongkan 4 waktu ini, beliau menyibukkan ibadah, mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad pada 4 malam pada 1 tahun ini. Yang pertama, awal Lailatul min Rajab, yaitu 1 malam pertama pada bulan Rajab. Sayyidina Ali itu terus mendekatkan diri kepada Allah. Walailatul Idain, dan pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian walailatul nisfi min Sa'ban, dan pada malam nisfu Sa'ban. Kalau Sayyidina Ali, sekelas sahabat Sayyidina Ali, selalu mengagungkan malam nisfu Sa'ban, mengagungkan bulan Nabi Muhammad, apakah kita tidak malu, kita tidak bisa memuliakan bulan Nabi Muhammad SAW? Dzakara Sibki anna lailatan nisfi min Sa'ban, sungguhnya malam nisfu Sa'ban tukaffiru dzunubasana. Itu kalau kita menghidupkan malam nisfu Sa'ban, kita bisa mendapatkan ampunan dosa kita 1 tahun. Wa lailatul jum'ah tukaffiru dzunubal usbu. Kalau kita menghidupkan malam Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa kita 1 minggu. Wa lailatul qadri tukaffiru dzunubal umur. Kalau kita menghidupkan, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita seumur hidup kita. Masya Allah. Jadi ada beberapa waktu yang mana kalau seandainya kita menghidupkan waktu tersebut akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama tukaffiru dzunubasana, yaitu pada bulan Sa'ban. Kalau kita menghidupkan bulan Sa'ban dari tanggal 1 sampai tanggal 30, memperbanyak salat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan ampunan dosa daripada Allah 1 tahun. Kalau kita menghidupkan malam Jumat, memperbanyak salawat pada malam Jumat, ibadah pada malam Jumat, kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada 1 minggu tersebut. Dan apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, bisa ibadah pada malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tukaffiru dzunubal umur, maka kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah seumur hidup. Mudah-mudahan dengan keagungan Nabi Muhammad SAW, dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW, dengan keberkahan para aulia yang ada di dunia ini, kita selalu diberi hidayah oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan terutama kita diberi hidayah dan diberi nikmat hati kita bersih dan selalu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.